Halo teman-teman kecil semua, selamat datang kembali di channel Syafi Muhammad. Hari ini, kakak akan membawakan sebuah cerita yang sangat seru tentang seekor hewan yang cerdik dan pemberani. Siapa lagi kalau bukan Sang Kancil? Judul cerita kita kali ini adalah Kancil dan Ular. Wah, bagaimana ya pertemuan antara kancil yang cerdik dengan ular yang terkenal licin? Yuk, kita dengarkan bersama-sama ceritanya. Di sebuah hutan yang lebat dan hijau, hiduplah berbagai macam binatang dengan rukun dan damai. Matahari bersinar cerah, burung-burung berkicau merdu, dan angin sepoi-sepoi membuat daun-daun menari. Di antara semua penghuni hutan itu, ada seekor kancil yang sangat terkenal karena kecerdikannya. Ia lincah, pintar, dan selalu punya akal untuk menyelesaikan masalah. Suatu pagi yang cerah, kancil berjalan-jalan menyusuri tepi sungai. Perutnya mulai keroncongan, ia mencari buah-buahan segar untuk sarapan. Buah apa ya yang enak untuk dimakan pagi ini? Gumam kancil pada dirinya sendiri. Matanya jelalatan mencari pohon buah yang ranum. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah pohon rambutan yang sangat rimbun di seberang sungai. Buahnya merah-merah, tampak sangat lezat dan manis. Wah, kelihatannya enak sekali rambutan itu, seru kancil dengan gembira. Tanpa pikir panjang, ia pun bersiap untuk menyeberangi sungai. Namun, sungai itu arusnya cukup deras. Kancil mencari cara yang aman untuk menyeberang. Ia melihat sebuah jembatan kayu tua yang terbentang di atas sungai. Jembatan itu tampak sudah lapuk dan sedikit goyang. Tapi, Kancil yakin bisa melewatinya dengan hati-hati. Dengan langkah pelan dan waspada, Kancil mulai meniti jembatan kayu itu. Satu langkah, dua langkah. Ia berhasil melewatinya dengan selamat. Sesampainya di seberang, ia langsung berlari menuju pohon rambutan. Benar saja, buahnya sangat banyak dan matang sempurna. Kancil pun memanjat pohon itu dengan gesit dan mulai memetik buah rambutan satu persatu. Nyam, nyam, nyam. Manis sek, ucap Kancil sambil menikmati sarapannya. Setelah perutnya kenyang, Kancil memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon yang rindang. Ia bersandar di batang pohon sambil menikmati semilir angin. Suasana begitu tenang dan damai hingga Kancil hampir tertidur. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara desisan yang aneh dari semak-semak di dekatnya. Ses, Kancil langsung membuka matanya. Ia menajamkan telinganya dan melihat ke arah sumber suara. Dari balik semak-semak, muncullah seekor ular besar dengan kulit mengkilap dan mata yang tajam. Ular itu menjulurkan lidahnya dan menatap Kancil dengan tatapan lapar. Kancil terkejut, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, ia dalam bahaya besar. Kebetulan sekali, aku sedang lapar, dan ada seekor kancil gemuk datang kemari, kata ular dengan suara serak dan menakutkan. Kau akan menjadi santap siangku yang lezat hari ini, Kancil. Kancil berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu, jika ia panik, ia tidak akan bisa berpikir jernih. Tunggu dulu, Tuan Ular yang perkasa, sapa Kancil dengan suara yang dibuat setenang mungkin. Tentu saja, aku bersedia menjadi santapanmu. Sebuah kehormatan bisa dimakan oleh ular sekuat dan sehebat dirimu. Ular itu tampak terkejut mendengar jawaban Kancil. Ia menghentikan gerakannya. Oh ya? Kau tidak takut padaku? Tanya ular dengan heran. Tentu saja tidak, jawab Kancil dengan percaya diri. Tapi, aku punya satu permintaan terakhir sebelum kau memakanku. Apakah kau mau mengabulkannya? Tuan ular yang baik hati, ular itu berpikir sejenak. Ia merasa sedikit tersanjung dengan pujian Kancil. Permintaan apa? Katakanlah dengan cepat. Kancil tersenyum tipis.
Inilah kesempatannya. Begini, Tuan Ular, aku mendengar dari seluruh penghuni hutan bahwa kau adalah ular terkuat dan terpanjang di seluruh negeri ini. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Seberapa panjang sebenarnya tubuhmu itu? Bisakah kau berbaring lurus di tanah agar aku bisa mengukurnya? Ular itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tentu saja permintaan yang aneh. Tapi baiklah, akan kutunjukkan padamu betapa panjang dan kuatnya aku. Ular itu pun mulai merentangkan tubuhnya di atas tanah, dari ujung kepala hingga ujung ekornya. Ia berbaring lurus dan diam, menunggu Kancil untuk mengukurnya. Kancil berpura-pura serius. Ia berjalan dari ujung ekor ular. Baiklah, aku mulai mengukur ya. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal. Kancil berjalan pelan sambil terus menghitung. Saat ia berjalan melewati tubuh ular yang panjang, ia diam-diam mencari sesuatu. Matanya tertuju pada sebatang dahan kayu yang cukup besar dan runcing di dekatnya. Ketika Kancil sudah sampai di dekat kepala ular, ia berhenti. Wah, kau benar-benar sangat panjang, Tuan Ular. Aku hampir tidak percaya. Puji Kancil lagi. Ular itu merasa sangat bangga. Sudah kubilang. Sekarang, cepat selesaikan pengukuranmu. Aku sudah tidak sabar untuk menyantapmu. Tentu, tinggal sedikit lagi, kata Kancil. Dengan gerakan secepat kilat, Kancil mengambil dahan kayu runcing yang sudah ia incar tadi. Kemudian, ia langsung menancapkan dahan kayu itu dengan sekuat tenaga ke kepala ular, tepat menancap ke tanah. Argi! Ular itu berteriak kesakitan. Ia mencoba mengangkat kepalanya, tapi dahan kayu itu menahannya dengan kuat. Ia menggelit Jeliat dengan liar, mencoba melepaskan diri, tapi usahanya sia-sia. Kepalanya tertancap kuat di tanah. Melihat ular sudah tidak berdaya, Kancil tidak membuang waktu. Ia segera berlari second keng-keng-kengnya menjauhi tempat itu. Ia berlari kembali ke arah jembatan kayu, menyeberangi sungai dengan cepat, dan terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Napasnya terengah-engah, tapi ia merasa sangat lega karena berhasil lolos dari bahaya. Sesampainya di tempat yang aman, Kancil berhenti untuk beristirahat. Ia bersyukur karena kecerdikannya sekali lagi telah menyelamatkan nyawanya. Ia belajar pelajaran berharga hari itu. Meskipun dalam keadaan paling berbahaya sekalipun, jika kita tetap tenang dan menggunakan akal, pasti akan ada jalan keluar. Sementara itu, ular yang sombong itu masih terus meronta-ronta kesakitan. Ia menyesali kesombongan dan kebodohannya yang mudah tertipu oleh pujian Kancil. Ia tidak bisa bergerak kemana-mana dan akhirnya menjadi pelajaran bagi dirinya sendiri untuk tidak meremehkan hewan lain, sekecil apapun itu. Sejak hari itu, Kancil menjadi semakin berhati-hati saat berjalan-jalan di hutan. Tapi ia juga semakin yakin bahwa kecerdasan adalah senjata terbaik yang ia miliki. Cerita tentang keberanian dan kecerdikan Kancil mengalahkan ular yang besar pun tersebar ke seluruh penjuru hutan, membuat hewan-hewan lain semakin mengaguminya. Nah, teman-teman, begitulah kisah Kancil dan ular. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kecerdasan dan ketenangan bisa lebih kuat daripada kekuatan fisik. Jangan pernah meremehkan orang lain dan jangan mudah sombong dengan kelebihan yang kita miliki. Dan yang paling penting, dalam situasi sulit, jangan panik. Gunakan akal pikiran kita untuk mencari solusi terbaik. Seru sekali kan ceritanya? Semoga teman-teman suka ya. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan menggunakan kepintaran kalian untuk hal-hal yang positif. Sampai jumpa di cerita-cerita seru lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Syafi Muhammad ini ya. Dah.